Konsultan versus tim sukses bagian kedua. Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Baik. Pak Yanto, terkait dengan konsultan versus dengan tim sukses Pak, menurut Pak Yanto potensi apa Pak yang bakal ramai Pak ketika terjadi selisih atau konflik itu Pak? Ya, hampir tidak pernah terjadi konsultan dengan tim sukses itu berjalan secara harmonis 100%. Semuanya kan seperti di video pertama kita, itu harusnya dikendalikan dengan indah, dengan baik oleh klien, oleh kandidat itu sendiri. Ya, dan seperti kita tekankan kemarin bahwa tim sukses itu adalah kaki tangannya kandidat, sementara konsultan itu adalah otak atau isi kepalanya kandidat. Nah, seringkali kandidat menganggap bahwa tim sukses itu adalah otaknya, padahal itu keliru. Mengapa kandidat suka menganggap bahwa tim sukses itu otaknya? Karena kandidat juga sering bertemu dengan tim sukses, berdiskusi gitu ya, membicarakan, membahas perkembangan day to day, apa yang terjadi hari ini, besok seperti apa, ini gimana, dukungan itu di sana bagaimana, begini, sehingga informasi-informasi yang disampaikan oleh tim sukses dianggap oleh kandidat, wah ini valid nih, paten tim sukses saya, wah udah bisa jadi konsultan saya. Nah, akhirnya terjadi kerancuan peran konsultan dengan peran tim sukses di situ. Karena apa? Karena kandidat tidak memahami secara tegas atau tidak mau membedah secara tegas mana yang harus bertanggung jawab sebagai otaknya, mana yang bertanggung jawab sebagai kaki dan tangannya. Nah, kalau ini tidak clear, potensi konfliknya ada di mana? Itu biasanya dalam pengelolaan anggaran, Mas Yuki. Kandidat itu harusnya anggaran itu dikelola penuh oleh konsultan. Jangan sekali-sekali diberi ruang tim sukses untuk mengelola anggaran, kecuali anggaran yang proposalnya sudah di-approve atau sudah di-ACC oleh konsultannya. Kalau misalnya kandidat itu merasa khawatir konsultannya mungkin akan terjadi kebocoran atau kurang akuntabel gitu, ya bisa saja konsultan menunjuk orang dekatnya, adik kandungnya atau keluarga dekat yang lain lah begitu. Tapi dengan satu pesan bahwa anggaran kita sudah tersusun sekian dan eksekusinya itu harus mendapat persetujuan dari konsultan saya, sehingga jangan sampai nanti bendahara itu yang dipercaya oleh kandidat itu laporan ke kandidat dengan mengatakan, konsultan kita boros Pak, konsultan kita boros Bang, ternyata mereka itu maunya berlebih-lebihan begini. Padahal bendahara itu bukan porsinya untuk memikirkan strategi, porsinya adalah sebagai kasir mengeluarkan anggaran, kemudian dia melakukan akuntabilitas pertanggungjawaban atas anggaran-anggaran yang dikeluarkan. Nah, biasanya tim sukses, Mas Yuki, mereka menganggap bahwa wah konsultan enak, cuma duduk-duduk ngobrol-ngobrol dengan kandidat, pasti duitnya banyak. Uang kita tim sukses setiap kali datang dengan kandidat dapat duit, setiap kali datang dengan kandidat dapat duit. Nah, sementara konsultan ketemu lebih sering, itu pasti duitnya lebih banyak, sehingga tim sukses itu terganggu bahwa jatah mereka diambil oleh konsultan. Nah, seringkali tim sukses juga suka ngulik-ngulik gitu ya, suka menggelitik kandidat dengan mengatakan, Bang, kalau itu sebenarnya tim sukses konsultan itu kan banyak juga tanya-tanya sama kita Bang, nggak ngerti apa-apa mereka itu, kita yang ada di lapangan, kita kalau nggak kita kasih tahu atau nggak kita kasih informasi, mana mengerti mereka itu ngomong apa konsultan itu Bang. Udahlah, yang ngerti lapangan kita Bang, konsultan itu cuma nanya-nanya aja tugasnya. Nah, kalau omongan ini diterima atau dipercaya oleh kandidat, dia menganggap wah iya ya konsultan gue cuma duduk-duduk aja, ngeliat-ngeliat angka aja di monitor gitu, kemudian sekali-sekali aja nanya sana nanya sini, nggak jelas konsultan saya. Itu sering terjadi begitu karena digosok-gosok oleh tim sukses ini. Nah, padahal
Tim sukses itu memang kaya informasi, Mas Yuki, sangat kaya karena mereka terjun langsung ke masyarakat. Mereka ketemu dengan si A, mereka ketemu dengan si B, mereka ketemu dengan si C. Cuma masalahnya informasi mereka yang kaya, yang banyak itu adalah informasi yang penuh distorsi. Nah, dia harus disaring, dia harus diayak, dia harus dibersihkan, dia harus diverifikasi, dia harus dikomparasi gitu ya dengan data-data yang lain. Apakah dengan hari kemarin, ataukah dari pihak lain, ataukah dari tokoh masyarakat yang lain, macam-macam. Nah, verifikasi informasi ini yang tidak bisa dilakukan oleh tim sukses. Karena apa? Karena tim sukses tidak mungkin mau mengatakan kepada kandidat bahwa masyarakat sepertinya kurang antusias, Bang. Nah, dia takut kena marah sama kandidat. Kalau kurang antusias, kok kamu nggak bisa bikin antusias? Akhirnya rata-rata tim sukses laporannya kepada kandidat itu yang bagus-bagus saja, dan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan diri dia hubungannya dengan kandidat, dia pasti berusaha agar wewenang otoritas konsultan itu semakin mengecil. Dan kalau itu terjadi, ya sudah, wassalam konsultannya, nggak ada fungsi dan peran lagi di situ, Mas Yuki. Pak, teman-teman Citra Indonesia, Pak, pengen tahu nih, Pak, yang pasti pengen tahu banyak, Pak, peran konsultan dan tim sukses, Pak. Sedangkan di tengah-tengah adalah seorang kandidat itu, Pak. Nah, biar sejalan kemudian memenangkan konsultasi ini seperti apa gitu, Pak, antara konsultan dan tim sukses, Pak, biar dia sejalan untuk memenangkan salah satu kandidat ini, Pak. Sudah kita tekankan di video pertama, Mas Yuki, bahwa di awal itu harus clear. Kandidat mengatakan bahwa saya punya konsultan dan saya percaya penuh dengan konsultan saya. Apa kata konsultan saya akan patuh dan saya ikut. Kalau misalnya suatu hari saya tidak berkenan, saya akan evaluasi. Tapi saya tidak akan mendengarkan omongan dari kalian. Saya hanya dengarkan omongan dari konsultan saya. Clear di situ. Jadi orang juga menganggap bahwa memang konsultannya itu memang posisinya tinggi gitu loh, mulia posisinya. Karena konsultan nggak mau lah berdebat-debat dengan tim sukses, karena itu kan keluarga besar kita semua. Nggak mungkin konsultan mau marah-marah misalnya dengan relawan-relawan, nggak mungkin. Karena itu keluarga besar semua. Tapi orang-orang ini kepingin konsultan itu pergi, karena mereka selalu menganggap konsultan itu cuma ngerecokin. Padahal konsultan bekerja yang benar untuk memenangkan klien. Mereka tim sukses dan lain-lain ini bekerja apa yang mereka bisa, gitu Mas Yuki. Jadi ketika dilakukan atau dievaluasi, direkomendasikan sebuah tindakan tertentu dan mereka merasa ini bukan kebiasaan mereka, ini sepertinya nggak pas untuk dilakukan, padahal kemampuan mereka melakukan perspektif gitu ya, melihat konsekuensi terhadap program-program yang akan dijalankan itu terbatas, sehingga mereka kadang mengeluh gitu. Mereka hanya ingin melakukan apa yang mereka bisa. Nah, jadi kandidat harus tegas dari awal. Nah, biasanya Pak, kandidat sendiri Pak berat kemana gitu Pak, antara konsultan ataupun tim sukses gitu Pak? Di awal-awal ketika konsultan bergabung, dia lebih berat sama konsultan. Tapi biasanya memasuki bulan ketiga, dia akan tergoda dengan dalam tanda petik hasutan tim suksesnya. Karena tim suksesnya kalau ngobrol lebih atraktif biasanya, lebih ngegas gitu ya, lebih up to date gitu, dan lebih wangi. Bukan lebih wangi ya, wangi banget gitu. Tapi setiap ketemu konsultan, waduh kritik terus, waduh evaluasi terus, capek. Sementara kan kandidat tuh pengennya datang ke masyarakat, puja-puji aja, tepuk-tepuk tangan, sip. Tapi begitu mendengar nada minor, nada sumbang, aduh, capek lah konsultan ini, kan begitu. Nah, untuk antisipasi ini seperti apa Pak? Apakah konsultan harus sejajar dengan tim sukses ataupun konsultan berdiri dengan sendirinya gitu Pak? Ya, konsultan berdiri sendiri, nggak usah lah ikut dianggap bahwa bagian dari hore-hore segala macam itu. Yang penting juga kandidat orientasinya menang, bukan orientasinya puja-puji. Buat apa Mas Yuki jadi kandidat tiap hari dipuji-puji, dielu-elukan, disanjung-sanjung, tapi begitu hari H kalah? Kan yang penting menang. Nah, kalau mau menang, dengarkan rekomendasi konsultan. Jangan dengerin omongan-omongan orang yang di lapangan, karena dinamika lapangan itu sangat manipulatif gitu. Dia penuh distorsi, Mas. Pak, kalau seandainya Pak ini ada kandidat Pak yang kalah, kemudian dia menuntut tim sukses ataupun konsultannya Pak,
Sementara untuk tahapan pemenangan itu ke depannya itu bermasalah Pak. Itu yang harus maju yang ngatur tampil di luar itu konsultan atau tim sukses Pak terkait dengan masalah hukum gitu Pak. Kalau menyangkut masalah hukum ya tim sukses yang maju ke depan, karena bagian advokasi itu pasti bagian dari orang yang diurus ya, yang dipersiapkan oleh tim konsultan. Karena kalau tim sukses mereka hanya tahu sepotong-sepotong, tapi data lengkap ada di tim sukses gitu Mas. Pak, teman-teman Citra Indonesia Pak pengen tahu nih Pak tip and triknya Pak terkait dengan pemenangan satu kandidat untuk seorang konsultan gitu Pak, seperti apa gitu Pak? Ya, sebenarnya posisi konsultan itu paling strategis Mas Yuki, tapi paling vulnerable ya, paling rapuh, paling gampang ditendang di lingkaran-lingkaran itu. Karena apa? Karena konsultan itu dianggap berbiaya tinggi, terlalu banyak mau, terlalu ngatur. Bayangkan saja, saya misalnya Mas Yuki punya uang banyak, meminta saya jadi konsultan, Mas Yuki bayar saya mahal, terus Mas Yuki membayar saya untuk Mas Yuki mendengar omongan saya, kan nyebelin itu. Tapi kalau nggak punya nawaitu ya, niatan bahwa saya menyewa konsultan agar saya menang, itu susah. Karena bukan apa-apa, banyak juga kandidat-kandidat itu menyewa konsultan untuk gengsi-gengsian, untuk dia pamer-pamerin di masyarakat, di orang-orang. Iya, saya sekarang melakukan kampanye politik sudah punya konsultan. Nah ini nih konsultan saya. Nah, dia pamer-pamerin tuh untuk nakut-nakutin orang aja. Tapi sebenarnya bagi dia gak penting konsultan itu. Nah hal-hal seperti itu saya katakan nawaitu dia bahwa saya menyewa konsultan untuk mendengar, untuk menang, dan saya bayar dia mahal untuk biar saya bisa mendengar omongan dia. Kalau itu tidak, rata-rata hubungan konsultan dengan kandidat itu hanya bertahan antara 3 bulan sampai 6 bulan 7 bulan Mas Yuki. Sudah itu makin tidak harmonis karena kandidatnya sudah mulai mabuk dengan puja-pujian itu. Terima kasih Pak Yanto terkait dengan penjelasan konsultan versus dengan tim sukses. Semoga kandidat yang kita pegang akan memenangkan pertarungan di pilkada-pilkada ataupun di pilpres-pilpres yang akan datang. Amin. Oke, teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan tim sukses dan konsultan bagian kedua. Teman-teman Citra Indonesia, tetap pantengin terus di channel kami di Citra Indonesia, konsultanpolitik.com, dan like and comment and share.